Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hola, sobat waleters yang paling ganteng dan cantik sedunia. Selamat datang kembali di channel kami, channel yang tak berfaedah, yang membuat kesal para praktisi walet di seluruh Nusantara. Nah, dalam kesempatan kali ini kami akan berbagi tentang rahasia suatu RBW setelah renovasi untuk menambah kapasitas. Banyak polesan baru, titik orderan baru, sarang baru. Nah, itu akan kami ungkap pada video ini. Tapi sebelumnya kami akan menjelaskan sedikit tentang kehidupan burung walet di suatu RBW. Burung walet di suatu RBW itu ada umurnya yang sudah siap kawin, yang remaja, yang sudah pandai atau sudah mahir membuat sarang. Tentu burung walet yang sudah dewasa dan sudah memiliki pasangan. Dan ada juga burung walet yang masih remaja, yang belum pandai membuat sarang. Nah, burung walet remaja inilah yang kadang menjebak para petani walet, karena burung walet remaja ini biasanya kalau baru belajar membuat sarang, maksud kami dia biasanya membuat polesan itu berpindah-pindah. Coba sobat waleters pantau langsung melalui CCTV, perhatikan benar-benar kehidupan burung walet dalam RBW. Nah, dia berpindah kadang ke sirip 1, pokoknya sirip A atau sirip B maksud kami, ataupun pokoknya berpindah membuat polesan itu sering sekali. Nah, di sini kadang menjebak para pemilik gedung, mentersangkakan dari gedungnya tadi panas, suhunya kurang baik lah, pokoknya suara kurang baik lah, pokoknya banyak lah ditersangkakan. Nah, itulah karakter dari burung walet remaja. Nah, kalau burung walet yang sudah dewasa, apakah masih maksud kami burung walet yang sudah dewasa, apakah masih ada potensi membuat sarang tadi berpindah? Tentu masih bisa. Biasanya yang membuat burung walet ini berpindah membuat sarang setelah dipanen, dia akan berpindah membuat sarang ke sirip lain atau ke lantai bawah, ataupun pokoknya berpindah, tapi tidak pergi ke suatu RBW RBW lain maksudnya. Itulah kadang suara. Nah, suara. Kadang misal suara inap tadi atau Twitter dari suara inap tadi mengalami gangguan seperti mati atau sebagainya lah. Nah, biasanya berpotensi membuat burung walet yang sudah dewasa, yang sudah berkembang biak di suatu RBW tadi bisa berpindah. Nah, disitulah rahasianya. Nah, mengapa ini kami singgung sebelumnya? Karena ini akan menyangkut rahasia yang akan kami bagikan kepada sobat waleters semua. Kaitannya adalah setelah suatu RBW direnovasi untuk penambahan kapasitas yang sudah misal puluhan ataupun ratusan burung walet yang menginap. Kami ulangi lagi, tentu dalam misal 50 burung walet, ada beberapa persen burung walet remaja juga yang menginap di situ. Dan tidak seluruhnya burung walet dewasa yang menginap di RBW tadi. Nah, setelah renovasi penambahan kapasitas, tentu suatu RBW tadi mengalami perubahan di dalamnya, internalnya.
dan membuat burung walet yang sudah menginap tadi menjadi terusik lah. Nah, disitulah berpotensi burung walet yang sudah membuat sarang, yang burung walet remaja yang sudah menginap tadi berpindah-pindah lagi tempat tidurnya. Berpindahnya misal biasa ke sirip ini, ke sirip itu. Nah, tentu titik kotoran juga bertambah. Titik kotoran bertambah, polesan bertambah, sarang pun atau tempat burung walet membuat sarang pun jadi bertambah. Padahal burung walet yang menginap di suatu RBW itu tadilah yang menambahnya. Karena burung walet tadi stres. Nah, terkadang banyak praktisi yang sudah mengupgrade suatu RBW atau merenovasi untuk menambah kapasitas tadi, langsung wah jika masuk gedung. Banyak sekali burungnya. Titik kotorannya banyak. Polesannya bertambah. Sarangnya pun bertambah. Padahal kejadian ini atau kasus ini, burung walet yang sudah menginap itulah yang menambah dari titik kotoran, menambah dari polesan, menambah tempat membuat sarang, dan burung walet yang remaja tadi yang sudah siap membuat sarang, dia langsung membuat sarang full. Nah, disitulah rahasianya. Jadi, mengapa kami bagikan ini kepada sobat waleters? Supaya sobat waleters tadi tidak terjebak dengan apa yang sudah diposting, apa yang sudah dilihat. Sebenarnya suatu RBW itu masalahnya itu saja, tidak rumit. Cuman yang merumitkan kita itu pikiran kita sendiri. Suatu RBW baru yang jika mau cepat dihuni burung walet, ya jangan sebelum buat RBW jangan setel suara panggil, jangan pakai suara ceklok, langsung buat aja. Nanti setelah burung walet sudah, maksud kami setelah RBW tadi siap, baru setel suara panggil gitu. Yang penting sirip bersih, gedung tadi bersih, rapi, lokasi bagus, ya sudah, itulah. Masalahnya cuma itu saja, tidak ada. Nah, yang pasti untuk RBW baru kami tambahkan sedikit lagi, suaranya dijaga, jangan sampai mati, jangan sampai error. Karena fatal sekali kalau misal suara di suatu RBW itu yang baru, jika mati ataupun error, itu sangat fatal sekali, membuat burung walet kabur ke RBW lain. Pasti kabur kalau misal suaranya error atau ampli tadi error, mengakibatkan suara panggil ataupun suara inap di dalam menjadi off atau mati. Fatal sekali, banyak kejadian. Jadi itulah, masalah di suatu RBW itu tidak banyak. Ya, selebihnya kita sabar dan berdoa saja. Baiklah, semoga bisa dipahami oleh para praktisi, petani-petani walet. Kami hanya berbagi pengalaman kami. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tidak bermaksud menyinggung siapapun. Kami hanya berbagi pengalaman kami. Salam sukses seluruh petani walet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.